Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di video ini. Sekarang kita akan membuat yang namanya tombol edit, hapus, dan tambah, serta kita ingin membuat menunya ini. Nah, kita akan menampilkan di sini satu tabel lagi yang namanya mapel. Sebelum itu, saya akan memberikan contoh dari kegunaan fungsi edit, hapus, dan tambah. Sekarang kita akan menambah data siswa baru. Data siswa barunya yaitu NIS-nya kita pakai NIS 2016 10 88 contohnya. Kemudian namanya Funi. Dia perempuan, jurusannya tata boga, dia kelas 11. Kita kasih kelas 12 saja. Kita simpan. Nah, tambahkan. Nah, sekarang kita akan mengedit. Ini Albert ini akan kita edit. Kita edit. NIS-nya kita tambahkan 2016 10 99. Kita ubah kelasnya jadi ternyata dia kelas 10. Kita ubah. Nah, sudah berubah kelas NIS-nya dan kelasnya. Kita akan hapus si udil ini. Kita hapus si udil. Hapus. Oke, dia sedang berjalan. Nah, terhapus bukan? Sekarang kita ke jurusan juga. Fungsi dari jurusannya juga sama. Nih, kita akan hapus si tata boga. Otomatis dia akan terhapus. Sekarang kita tambah tata boganya. Kita masukkan kembali ID-nya itu 4, kode jurusannya TBG, namanya tata boga, kita simpan. Nah, simpel bukan? Tabel guru juga sama. Di sini kita akan menambahkan guru baru. Kita tambah gurunya. Loading dia. Kita tambah si guru baru. Nick gurunya kita buat 3, buat aja 50 kali ya, 50. Namanya itu Odette. Dia itu perempuan, kita simpan. Kita simpan. Nah, sudah bertambah. Guru ke-6, ini nicknya, ini namanya, ini jenis kelaminnya. Nah, sekarang kita akan membuat di sini view baru yang namanya mapel. Pertama, kita ke menunya dulu. Kita copy si mapel ini, si guru ini. Kita copy. Kita buat di sini lah ya, di bawah jurusan lah ya. Di sini sebentar. C, Ctrl V. Nah, ini kita ganti jadi mapel atau mata pelajaran jelas. Nah, udah. Ini kita ganti linknya jadi link mapel. Link mapel. Kemudian kita save. Kita save. Sekarang kita coba reload. Kita reload. Nah, muncul nih mata pelajaran. Coba kita klik. Kenapa seperti ini? Karena di controller ya kita belum buat si metodenya. Nah, sekarang kita ke controller di aplikasiku. Nah, ini sudah saya buat seperti ini. Dia itu di copy dari, bisa kita ambil dari si jurusan atau si guru ya. Cuman saya ngambil dari yang jurusan aja biar lebih gampang gitu. Nah, ini hapus jurusan ini namanya kita ganti jadi hapus mapel. Nah, hapus mapel ini ID jurusan. Coba kita contek dulu yang siswa. Untuk hapusnya itu kita ubah menjadi ID mapel. Berarti ID mapel. ID mapel. Nah,
hapus mapel, hapus. Coba kita ke siswa, mana yang siswa. Untuk hapus siswa, hapus siswa. Nah, ini kita ubah juga, ini kita ubah, berarti kita pakai di sini hapus mapel. Nah, udah hapus mapel, linknya kita arahkan ke mapel. Nah, ini juga public functionnya kita ubah jadi mapel. Yang tampil jurusan package-nya ini mapel, vmapel. Kita lihat lagi ke siswa, ke siswa di atas, berarti ya ke guru aja, guru. Oh, tampil guru, berarti ini tampil mapel. Kita ganti jadi mapel. Kita save, kita ganti jadi mapel. Kita save. Nah, ini sekarang kita kontrol tanda tanya, hapus mapel, id mapel, vmapel. Itu kita save. Coba kita reload dulu. Kita reload. Habis itu kita ke mata pelajaran. Apakah dia muncul? Nah, dia belum ada aksinya. Baru kode mata pelajaran dengan nama mata pelajaran. Sekarang kita buat aksinya. Aksinya itu tadi edit, hapus, ya kan? Sekarang kita ke vmapel. Nah, di sini kita belum tambahin td aksi. Nah, udah. Nah, di vmapel kita contek dari Viguru aja. Nah, buttonnya ini kita ambil. Si button ini kita kita letak ke vmapel. Coba Ctrl V. Nah, kita ambil ini jadi edit mapel. Tampil id mapel, edit, hapus, ini mapel. Ini juga kita ganti mapel. Nah, ini untuk link tambahnya juga kita copy aja dari Viguru. Nanti tinggal kita ubah sampai sini. Kita copy namanya tadi di sini. Kita copy jadi input mapel. Kita save. Nah, udah kan? Coba kita ke sini, kita reload. Nih, tombol tambahnya udah ada. Cuman dia belum berfungsi. Sebentar. ID mapel, aplikasiku, variabel tampil. Oh, ini dia masih key. Berarti kita ubah aja lah. Key-nya kita ikutin aja, tambah. Tadi apa? String atau $, tampil. Ini juga sama. Tampil. String nomor, tampil. Kita save. Setelah kita save, coba kita reload lagi. Nah, sudah ada nih. Coba kita tekan yang pbweb ini edit. Belum ada metodenya edit mapel.
Sekarang kita buat untuk hapusnya juga, kita coba. Nah, hapusnya sudah berfungsi karena kita udah buat di dalam controllernya. Sekarang kita mau buat si tambah dan si edit. Kemudian kita ke controller. Kita cari yang mapel tadi. Mapel tadi kita benerin inputnya dulu deh. Public input yang buat tombol tambah tadi ya. Input mapel. Input mapel jurusan ini ganti jadi mapel ya. Ya kan? Coba kita lihat dulu ke atas. Yang input siswa. Input siswa tetap jurusan, kalau di guru tetap jurusan. Oke, kita lanjut. Tadi kita hapus si mana ya, tetap jurusan ya. Ya, tetap jurusan di inputnya itu tetap jurusan di sini. Tetap jurusan head. Ini kita ganti ke VI guru. Ini kita ganti inputnya ini jadi ID mapel. Kode mapel. Ini sesuai di database ya. Nama mapel. Kita coba ke database, kita lihat tabel mapel, ID, kode, sama nama mapel doang. Nanti kita nggak usah buat yang lain. Nah, setelah itu ini kita ganti jadi ID mapel. Bawahnya kode mapel. Ini juga sama, sesuaikan dengan ini ya, karena dia variabel A itu menampilkan ID mapel, variabel B menampilkan kode mapel, variabel C menampilkan nama mapel. Ini kita ganti jadi mapel. Aplikasiku kita arahkan linknya ke link mapel. Nah, ini udah bisa kita buka bloknya dan kita bisa on kan codingannya. Sebentar. Nah, kontrol tanda tanya. Kita save. Input mapel, proses input. Oh, ini belum. Kita ubah dulu jadi mapel. Save. Kita reload. Kita coba tambah mapel. Nah, udah bisa input. Kenapa dia ke input guru? Kenapa dia munculnya guru? Karena kita coba lihat lagi di VI mapelnya. VI mapelnya belum ada ya. Coba kita ke controllernya lagi. Input mapel. Nah, ini dia masih ke VI guru. Kita ubah ke mapel. Ctrl S. Kita balik ke Chrome. Kita reload. Oke, kita tambah. Kenapa kosong? Karena di VI mapelnya sendiri belum kita buat tadi ya, kosong. Mana tadi VI mapel? Untuk VI mapel ini kita copy dari VI jurusan aja. Nih, copy aja dari VI jurusan. Nah, kita copy aja dari VI jurusan. Kita paste. Nah, kita paste. Ini proses input mapel. Ini jadi ID. Di sini tadi kita pakai apa? Kode, nomor, dan mata pelajaran. Berarti kita input ID-nya aja ya.
input ID, ini ganti jadi ID mapel. Kita hidden si ID nya ini kita nggak usah hidden deh, hiddennya itu diedit nanti. ID mapel, ID kode nama, kode mapel. Ini kita hapus, ini jadi mapel. Submit, simpan, save. Kita coba reload lagi. Kita reload, kita tambah fill input. Nah, udah bisa. ID-nya kita buat di sini. Kita buat ID-nya itu 4. Kodenya itu KWH. Kita buat. Kenapa ini masih jurusan? Kenapa ini kode jurusan? Karena tadi kita belum ubah di sini. Nah, kode mapel dong. Kode mata pelajaran. Ini mata pelajaran. Nah, kita save. Dan kita ulang reload lagi. Kita reload. Sini mapel ya. Sebentar. Kita tambah. Nah, udah ID mapelnya itu kita buat 4 aja. Kode mata pelajarannya itu KWH. Mata pelajarannya namanya kewirausahaan. Kita simpan. Nah, kenapa belum ada ininya, kodenya? Karena di sini itu, nah udah ketemu dia, tadi saya ubah di database-nya ini. Tadi kodenya 0. Sekarang kita lanjut untuk tombol editnya si mapel. Tombol editnya itu ini kita ganti jadi edit mapel. Edit mapel. Ini kita ganti jadi ID mapel. ID mapel. Ini ganti jadi mapel. Mapel, kirimnya juga mapel. VE mapel. Edit mapel. Proses edit mapel. Semua kita ubah ke mapel. Ini ID, nama, kode sudah pas. Modelnya kita menggunakan model siswa. Variabel A, B, C menampilkan ID, kode, dan nama. ID mapel. Kita ubah juga jadi mapel. Ini kita ubah jadi mapel. Ini kita ubah jadi mapel. Ini ke mapel. Salah. Kita ini ubah ke mapel. Ini juga halamannya kita arahkan ke mapel. Return redirect to aplikasiku mapel. Jadi dia nanti localhost index PHP aplikasiku ke mapel dia, bukan ke mana-mana lagi. Nah, di proses edit ke VE mapel, dia menampilkan mapel, ID mapel. Nah, kita bisa hidupkan codingannya dengan cara kontrol tanda tanya. Kita kontrol tanda tanya ya. Kontrol A, kontrol tanda tanya, kontrol tanda tanya. Coba ini kita, nah aturannya bisa nyala dong. Sabar ya, mana yang codingannya mati. Nah ini ternyata ini kenapa ada ini. Nah udah
udah nyala semua. Ini kita matiin, udah, kita Ctrl S. Ini kita nyalain, si codingan ini. Bentar, ke double dia. Nah, udah. Simpelnya gini aja deh. Nah, udah. Kontrol tanda tanya. Udah nyala kan? Kita save. Kita balik ke Chrome, kita reload. Kita edit. Nah, kita edit jadi AKI contohnya. Kita simpan. Nah, berubah dia AKI. Oke, sekarang tugas kita sudah sukses. Di siswanya kita bisa menambahkan data siswa baru. Di jurusan juga kita bisa nambahin yang namanya data jurusan baru. Di mata pelajaran, nih di mata pelajaran ya kita, tadi linknya masih di itu ya, ternyata salah, masih di link jurusan tadi arahnya. Udah mapel ya. Kita coba nih edit nih, kayaknya belum bisa deh soalnya edit mapelnya. Udah ya, kita ubah jadi AKI, kita simpan. Nah, udah berubah juga AKI. Ini kenapa masih nama jurusan, kode jurusan ya? Coba kita ke nama, ke mata pelajaran. Dia itu ternyata, nah dia tadi itu dia masih ID jurusan ternyata. ID mapel dong. ID mapel, view edit mapelnya kita belum buat ya, kalau nggak salah. Nah ini, udah. Pantesan dia linknya masih di edit jurusan. Edit mapel dong. Edit mapel, kode mapel, nama mapel. Udah ada sesuai. Ini kenapa jurusan stringnya? Stringnya salah dong, jangan string jurusan dong, string mapel. Ininya dolar mapel aturannya. Nah, ini mapel, makanya dia dari tadi ke jurusan terus. Kita save, kita cek sekali lagi, kita cek tampil sudah menggunakan tampil. Dan di sini juga udah diubah ke mapel. Ini data mapel dong. Data mapel, VE mapel, view edit mapel, aplikasiku mapel. Nah, udah semua. Sekarang coba kita ke si mata pelajaran. Udah kan, kita coba edit. Di loading. Apa ini? ID mapel placeholder. Ini masih string jurusan tadi. Masih string jurusan dia. Di mana itu errornya tadi? Di view edit mapel. Ini dia. Nah, nggak kita ubah tadi. Ini mapel dong. Nah, kita balik, kita reload. Apa terjadi kesalahan? Tidak. Sekarang kita edit. Kita edit ini. Nah, jadi AKI.
Nah, sudah berubah. Tadi kita ke jurusan ya. Kita benerin yang di jurusan tadi. Jurusan itu aturannya tadi tata boga. Nah, TBG kita buat tata boga. Kita simpan. Salah kan, pencet. Nah, kita simpan. Oke, berhasil. Kita udah bisa menemukan siswa, jurusan, mata pelajaran, dan guru. Kita udah bisa tambah, edit, dan hapus tabelnya, data yang ada dalam tabel. Sekian dari saya. Maaf kalau kurang mengerti. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.